Sahabat Bareka, saya hari ini ada di kota hujan, yaitu kota Bogor. Tepatnya ada di lokasi yang menurut saya, sahabat Bareka patut pertimbangkan untuk kunjungi, yaitu di Rumah Teh Indonesia yang dimiliki oleh Silati. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol nanti dengan pendiri dari Silati, yaitu Pak Reda. Bagaimana Rumah Teh Indonesia ini memberikan edukasi untuk mengapresiasi teh Indonesia. Pastinya seru. Untuk itu, silakan ikuti ngobrol bareng Bareka bersama Silati. Sahabat Bareka, sekarang saya sudah duduk bersama dengan pendiri dari Silati, sekaligus juga Rumah Teh Indonesia, yaitu Bapak Reda T. Ardias, yang kita akan cari tahu bagaimana usaha beliau ingin mengembangkan dan mengangkat teh Indonesia supaya lebih diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, sehingga seluruh stakeholder yang terkait dengan teh akan menikmati manfaat dari teh, termasuk para petani kita yang ingin mendapatkan juga dong apresiasi dari bagaimana mereka sudah lelah, capek-capek menanam teh, memetik teh, memprosesnya sampai tiba di secangkir teh yang diapresiasi oleh para penikmat teh. Oke, untuk itu saya sapa sahabat saya Bapak Reda T. Ardias. Halo Pak Reda. Halo Pak Petrus. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kami Bareka udah diterima di tempat yang asik banget nih di Bogor. Dengan senang hati Pak. Sama-sama sudah berkunjung menyempatkan waktunya ke sini. Saya hanya bisa bilang bahwa Rumah Teh Indonesia dan Silati di Bogor itu adalah hidden gem. Hidden gem ya? Hidden gem yang haruslah, kalau Anda sampai nggak ke sini, Anda membuat satu kesalahan fatal ketika berkunjung ke kota Bogor sebagai tempat tujuan wisata. Iya. Oke? Belum ke Bogor namanya belum kalau ke sini ya. Kalau belum Rumah ke Teh sini. Indonesia. Tempat ini aja yang ngeresmin Wali Kota Bogor. Dan tempat ini banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Kita patut berbangga ada tempat di Bogor yang bisa kita belajar banyak. Terima kasih banyak Pak Petrus. Nah ini udah ada 2 cangkir teh. Oh iya, ini sudah saya siapkan karena selalu kalau datang tamu pasti saya suguhin teh. Wah, terima kasih. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi saya atas kehadiran tamu tersebut, dan juga karena ada istilah nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Oh ya, oke. Jadi kalau saya ceritain tehnya tapi belum pernah cobain tehnya, kayaknya ceritanya jadi hambar Pak. Nah, itulah. Mari kita coba ya Pak. Saya tuangkan ya. Silakan Pak, terima kasih Pak Reda. Ini nama tehnya Senandung Senja Pak. Wah, Senandung Senja. Ya. Memang pas ini. Pas ini kita ya. wawancara menjelang senja. Menjelang senja kita bersenandung dulu. Oke. Ya kan? Oke. Silakan Pak, diambil. Ya, nah bagaimana cara menikmati tehnya? Nah, kalau kita menikmati teh mulai dari aroma. Aroma. Pernah sebenarnya dari bentuk visual juga sebenarnya udah bisa dinikmati kan. Wah, ini warnanya cantik, golden gitu ya. Golden. Terus mulai dari aromanya. Nah, biasanya kalau kita ala-ala Indonesia biar seru ya, biar mudah ya. Kita cheers dulu sebelum kita menikmati teh. Oh ya, cheers. Oke. Sukses ya, guys. Sukses. Tetap sehat selalu. Ya, sukses juga buat Bareka dan penontonnya. Terima kasih. Oke. Langsung berasa nih ruangannya kayak sudah suasana senja. Lagi suasana sunset sore-sore ya Pak ya. Ini membuat calming. Yes, ini perpaduan black tea dengan orange dan kayu manis dan lemongrass. So rasanya itu kayak benar-benar memang apa namanya lagi menikmati sunset. Gitu, menikmati sunset. Gitu. Nah ini di rumah. Gak usah jauh-jauh ke Bali, apalagi ke Hawaii untuk menikmati sunset. Datang aja ke Rumah Teh Indonesia. Buat healing juga sekali. Oh, buat healing juga ya. Oke. Saya habiskan ya. Yes, silakan kalau nanti tambah lagi nanti. Pak Reda, ini Silati ini
apa sih yang menjadi dasar dari seorang, ya kalau saya lihat ini masih anak muda nih, muda ya, Pak. baru lulus kuliah. Amin. Seorang Reda itu bisa kepikir membangun tempat yang semacam ini. Oke. Kira-kira bisa dijelaskan kepada sahabat Bareka. Oke. Jadi sebenarnya saya juga nggak pernah kepikiran sih, Pak. Oh iya. Kenapa akhirnya sampai di titik ini? Notabene karena saya bukan dari keluarga petani teh, bukan dari keluarga perkebunan, ya, bukan dari orang F&B. Oh, ya, oke. Ya kan? Lulus kuliah itu sebagai sarjana psikologi, ya. Itu tahun 2014. Terus 2 tahun jadi brand and business consultant, ya. Di situ baru ada singgungan dengan teh karena salah satu kliennya adalah perusahaan teh milik negara, dan saya minta untuk melakukan rebranding, peremajaan brand. Tapi saya di situ statusnya masih asisten ya, saya bukan yang langsung berstrategi untuk itu. Saya bersama di konsultan itu bersama foundernya Sila juga, Bu Iriana Ekasari. Ya. Beliaulah sebenarnya yang menjadi mastermind dari semua ini. Gitu. Saya itu hanya sebagai pelaku bagaimana menyebarkan informasi knowledge ini. Ya. Nah, dari kita bareng juga di konsultan itu, lalu saya diterima di perusahaan manufaktur teh. Gitu. Di situ saya bekerja sebagai brand manager title-nya, tapi sekaligus diminta untuk bikin produk atau brand baru yang bisa compete dengan teh-teh yang punya rasa macam-macam. Gitu, dari luar negeri ada nama tehnya itu saya nggak usah sebut lah ya. Jadi ada rasa peach, ada rasa vanilla, strawberry, lychee gitu ya. Nah, saya diminta untuk bikin brand itu dan jatuhlah sudah kepikiran ya, namanya masih muda dan status manajer, Pak. Jadi saya baru 2 tahun udah diangkat manajer, kan lumayan cepat ya. Untuk perusahaan sekelas tim manufaktur ini. Singkat cerita, saya pengen mengabdi sebaik-baiknya kepada perusahaan ya, dengan cara membuat sebuah produk yang cost-nya tidak begitu mahal, tapi mendatangkan keuntungan yang semaksimal gitu ya. Itu ilmu ekonomi sebenarnya zaman dulu itu saya sebenarnya akhirnya sekarang jadi nggak setuju ya. Sekarang nggak setuju. Sekarang nggak setuju. Dulu modal semurah-murahnya, untung sebanyak-banyaknya. Ternyata itu merusak daripada industri. Setelah saya sadari ya. Singkat cerita, saya develop teh yang punya rasa-rasa macam-macam itu. Yang saya pikirkan adalah rasa itu hanya bisa datang dari flavor, ya, essence atau perisa tambahan lah ya. Nah, di situ saya berpikir bahwa saya nggak perlu teh yang bagus untuk bikin teh itu punya rasa strawberry, lychee pada saat itu. Dan akhirnya ya udah, tehnya yang harga murah aja lah gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya resepnya ketemu, lalu saya main ke kebun teh, barulah di situ dapat hidayah. Hidayah. Jadi bayangan saya ini pertama kali saya ke kebun teh dan langsung ke kebun teh yang eksotik, yang sangat bagus gitu. Di sana itu bayangan saya ketika datang itu kayak di film Sherina, Pak. Oh, oke. Film Sherina itu petaninya senyum, terus anak SD bergandengan tangan ke sekolah, ya kan. Terus ibu-ibu lagi jemur atau apa gitu, tapi sambil senyum gitu. Ada Pak Tani lagi ngarit atau nyangkul, ya semua senyum, happy ya. Tapi pas saya datang itu enggak, malah wajah suram, wajah marah, kesal, wajah penuh khawatir dan takut gitu ya. Dan saya di situ kan sebagai perwakilan dari manajemen perusahaan gitu, baru pertama datang di situ. Dan pas banget di saat itu lagi demo. Oh, aduh. Lagi demo ya? Lagi demo, lagi aspirasi itu ya. Apa yang didemokan? Baik lagi. Unjuk rasa nih, demonya bukan nih. Demo masak nih, tapi unjuk rasa. Bukan demo masak nih, unjuk rasa nih. Singkatnya adalah protes lah ya. Komplain bahwa perusahaan tidak memperhatikan kesejahteraan petani. Di sebelah saya ada seorang petani, beberapa orang sih. Tapi yang ngobrol saya itu cuma 1 atau 2 orang, dan ini saya persingkat, saya persederhana aja. Pertanyaan itu sampai ke telinga telinga saya, Bapak kenapa sih tega sama kita? Kan saya jawabnya nggak tahu. Tega gitu. Gak pikiran ini tega kenapa ya? Singkat lagi cerita, dia bilang, Bapak tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang Bapak ambil? Di saat itu momen dimana perusahaan memang mempush mereka untuk metik sebanyak-banyaknya dan produktivitas setinggi-tingginya, upahnya saya nggak tahu berapa ya. Tapi intinya di situ baru saya kepikiran,
ilmu costing saya baru muncul. Selama ini saya cari teh semurah-murahnya, bahkan di bawah harganya itu per kilogram kering. Saya minta ke perusahaan, enggak, saya butuh teh yang harganya 0,9 US dollar aja per kilogram kering. Gitu. Bayangkan kalau itu harganya waktu itu kurs dolar 13.500, jadi harga itu 13.000 rupiah aja teh itu per kilo. Saya masih ingat angkanya 12.950 gitu. Dari situ kita ketakar dong, berapa sih upah petiknya? Oke. Dan dari situ baru saya terbuka pikirannya. Saya baru akhirnya cari tahu tentang itu, tentang teh Indonesia. Dan ini ternyata selama ini kita itu ngeteh, take it for granted, tidak menghargai teh. Karena selama ini yang kita minum tuh bukan teh. Bukan teh. Bukan teh yang layak untuk diminum. Sampai saat ini pun begitu? Ya. Umumnya di market Indonesia ya. Ya, di berbagai tempat kita kalau makan, pasar, disediain teh, apalagi kalau teh itu gratis, Pak silakan minum sepuasnya tehnya. Iya. Itu bukan teh sebenarnya, kemungkinan besar. Iya, itu bukan teh yang layak diminum. Sekarang versi saya tehnya jadi berubah ya. Teh yang saya bilang tuh teh itu ini, teh itu ya yang specialty tea, yang fine plucking, yang petiknya halus, yang daun muda, daun bagus. Harga rata-rata sekian, yang layak untuk diminum, yang layak untuk dikonsumsi, yang layak untuk semua orang bisa mendapatkan kesejahteraan gitu. Iya. Harga teh itu ya segitu, nggak mungkin gratis. Kalau gratis berarti upah petiknya juga terima kasih doang kan. Semakin kita minum teh itu gratis atau murah harganya, semakin para petani teh kita itu hidupnya tertekan ya Pak ya, kondisinya. Itu udah jaminan itu. Astaga. Jadi ya Bapak sekarang kita tanya, sekarang trennya kopi. Ada nggak kopi gratis? Gak ada. Bahkan sejak dulu juga kopi ada, sejak dulu kopi belum ada yang di kafe nih, kopi itu nggak pernah gratis loh. Ya. Masih ada harganya. Tapi kalau teh itu udah kayak ya gratis gitu. Ya, dan kita gembira kalau di area kopi, kafe-kafe itu yang sekarang sudah berdiri menjamur di mana-mana, itu membantu mengangkat petani kopi kita ya. Karena kopi Indonesia pun sekarang sudah dihargai dengan harga yang baik sekali, ratusan ribu rupiah per kilo. Kita harap nanti teh begitu ya? Nah itu yang kita lakukan. Kita hadir tahun 2018, saya akhirnya memutuskan untuk keluar. Dan riset di tahun 2017 itu sejak bulan Juli ya. Main ke petani-petani tetap ditemani sama Bu Iriana. Ya, Juli 2018. Juli 2017. 2017. Okay. Start risetnya. 18 itu kita baru mencanangkan. Sila ini sebenarnya brand kopi dulu Pak malah. Oh, Sila itu brand kopi? Ya, harusnya di 2017 awal itu kita launching kopi Sila. Kopi Sila. Gitu. Tapi saya keburu sudah diterima di perusahaan teh. Tahan dulu gitu. Jadi setelah kita mau jadi brand business consultant, kita berupaya untuk kita bikin brand kopi dulu gitu. Sama Bu Iriana juga ini gitu ya. Jadi bos saya satu aja tapi sekarang nih Bu Iriana ini. Jadi bikin kopi, ternyata setelah pikir-pikir di teh, ternyata teh lebih banyak butuh bantuan. Karena kopi ternyata penggeraknya udah banyak saat itu. Banyak. Ya, ekosistemnya bagus. Ekosistemnya udah mulai terbangun. Kita melihat bahwa teh juga punya potensi gitu. Ya. Dan tapi tetap juga urgensinya. Teh punya urgensi, punya potensi. Punya urgensi, kondisi di mana kita harus segera bergerak cepat supaya jangan sampai ini keburu lambat di petani-petani itu. Jangan sampai keburu kebun tehnya hilang. Mengganti ya lahan-lahannya dari teh menjadi tanaman lain ya. Dan kita udah nggak ada waktu lagi untuk recovery ya. Recovery lagi itu teh butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk bikin ulang ya. Kalau udah jadi 3 tahun itu tiap bulan itu bisa panen. Tiap 2 minggu sekali itu panen. Tapi kalau kita ubah itu menjadi tanaman sayur yang panen sekali sebulan, 2 kali sebulan, atau 3 kali sebulan, produktivitasnya hanya sampai situ. Di satu sisi adalah setelah saya belajar ya, lahan untuk sayur sama lahan untuk teh itu harus beda treatmentnya, gitu. Teh itu sengaja ditanam di daerah lereng supaya bisa menjaga kekuatan tanah itu sekaligus. Oh, jadi dengan adanya tanaman teh, maka kondisi lahan itu akan terjaga ya? Resiko longsor, segala resiko itu? Longsor, jumlah air yang ada di dalamnya, ditahan di dalamnya. Karena teh itu bentuknya bonsai, walaupun teh ini, teh itu bisa tinggi, bisa 8 meter, sampai 10 meter, bahkan sampai belasan meter. Ya. Tapi kayak pohon rambutan lah, tapi sengaja dibikin bonsai supaya mudah dipetik. Supaya daun yang tumbuh, daun muda terus. Supaya mudah dipetik juga. Kerapatannya bisa lebih rapat, lebih produktif lah, gitu ya. Nah, bayangkan dengan kerapatan itu yang jaraknya 50 cm
kita duduk ini nih. Iya. Ponte 1, Ponte 2 nih duduk. Rapat nih. Iya. Kan? Akarnya itu, walaupun bentuknya bonsai, tapi akarnya itu sama seperti akar rambutan. Lebar, panjang jauh gitu ya. Dan saling ikat. Saling mengikat di bawah tuh. Jadi kalau mencabut satu ponte, mesti cabut 1 hektar. Yang lain-lain juga. Tarik juga. Ya, jadi segitu kuatnya. Bahkan di tanaman lereng pun nggak ada pernah longsor kalau ada lahan teh yang terawat. Kata kuncinya terawat ya. Nah, masalahnya kita lebih banyak kebun teh di puncak nih. Sering longsor kan sekarang akhir-akhir ini. Ya, karena lahan tehnya sudah dikonversi menjadi tanaman lain dan lahan teh yang ada tidak terawat gitu. Itulah kita makanya kenapa harus terus menjaga, bahkan kalau perlu menambah area lahan teh. Kita tidak melarang orang untuk tanam sayur, tapi tanamlah sayur yang di tempat tepat gitu. Ya. Kalau misalnya tanaman sayur di lereng, ya longsor itu mudah banget di daerah landai harusnya. Kenapa juga lereng itu karena supaya dia saling membagi air kan, gitu. Nah, banyak banget sebenarnya fungsi teh di ekosistem alam itu. Satu, dia suplai oksigen terbanyak juga loh. Bayangkan hijauannya itu menghasilkan oksigen di saat fotosintesis, ya kan? Dan ini yang kita perlukan kondisi sekarang yang di kondisi sekarang polusi udara, pemanasan global. Dengan hijauan hamparan itu dia menyerap panas loh. Gitu. Balik lagi sedikit supaya kita jangan terlalu asik di tanaman tehnya karena saya pengen tahu mengenai Sila Teh dan Rumah Teh Indonesia ini. Jadi akhirnya bagaimana Sila Teh itu keluar sebagai satu wujud yang nyata di sini di Bogor? Jadi ketika setelah tahu tentang teh itu ternyata teh seperti ini bukan hal baru di Indonesia, udah ada dari dulu, cuman yang bagus-bagus dikirim ke luar negeri. Dikonsumsi oleh orang luar negeri atau di packing di luar negeri, kirim lagi ke Indonesia dalam bentuk oleh-oleh, gitu. Atau dalam bentuk brand yang sudah ada stabil. Saya tanya ke tim master yang ngajarin saya, kenapa kita nggak jual teh yang seperti ini di perusahaan itu ya? Orang Indonesia nggak mampu beli, kata dia. Nah ini sebenarnya enggak, kalau menurut orang branding bukan nggak mampu karena nggak tahu. Edukasi yang dibutuhkan. Nah itu yang saya lihat terjadi di kopi. Berhasil orang yang minum kopi dari 2.000 perak, 3.000 perak di warkop pindah ke kafe jadi 60.000 Pak. Dan rame dan viral. Teh harusnya bisa juga. Hanya nunggu market traction ini. Dan itu butuh edukasi, nggak langsung tiba-tiba orang lompat kan. Terus dikasih tahu ini teh yang gimana, kualitas seperti apa, manfaatnya apa, cara minumnya asik, ya kan? Nah itu yang perlu kita lakukan sekarang. Makanya akhirnya kita bulat keputusannya untuk di tahun 2018 itu menghadirkan Sila sebagai dalam misi mengangkat citra image produk agri Indonesia khususnya teh. Produk agri Indonesia karena kita tidak hanya di teh, ada di tisane tadi, herbal tadi. Nah, jadi kita combine tapi tetap teh yang paling mayoritas dalam rangka mensejahterakan petani, mensejahterakan konsumen. Dan mensejahterakan siapapun yang terlibat di rantai nilainya, gitu. Pebisnisnya, stakeholder terkait, gitu ya, pemetik paling utama, dan pokoknya siapapun yang terlibat di dalamnya. Termasuk pemerintah, karena pemerintah akan mendapatkan pajak juga kan dari penjualan teh, ya kan? Iya, pastinya. Dan setidaknya buat pemerintah ini solusi juga untuk penyerapan tenaga kerja, ya kan? Penyerapan tenaga kerja. Makanya di Sila ini fokus kita tuh bukan sebagai kafe, Pak. Ini bukan kafe loh. Ini bukan kafe. Ini adalah tea gallery. Ini adalah experience room. Kalau di kopi ini mungkin roasterinya. Roasterinya nih, yang ngajarin bagaimana cara nyeduhnya, yang mengolah si tehnya menjadi produk yang siap dipasarkan, dan diajarkan bagaimana cara memasarkannya, cara treatmentnya, penyeduhannya, segala macamnya. Nah, tempat ini kita jadikan sebagai galeri inovasi dan edukasi, di mana yang kita sasar sebenarnya adalah pebisnis, entrepreneur muda yang mau punya usaha produk berbasis teh itu bisa ke sini, dan bahkan kita bisa open buat teman-teman yang mau bikin brandnya sendiri. Sila itu under PT Sila Agri Inovasi. Sila ini sebagai brandnya, brandnya Sila. Loh, kenapa kamu main di produsen terus kamu main juga di produk retail, kamu menguasai semua pasar dong? Enggak. Kami muncul di permukaan bukan sebagai penguasa pasar tapi sebagai pilot project. Berhasil nggak nih? Karena nggak ada yang berani loh main ke sini, Pak. Karena teh itu edukasi itu mahal.
Edukasi itu mahal. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat saya bikin kelas, itu sebenarnya untungnya bukan biaya kelas, itu modal semua tuh. Iya. Gitu. Beli tripodnya, kelas tempat yang suasana yang nyaman. Saya belajar, terus teman-teman juga bisa bawa pulang produk tehnya. Iya. Knowledge, dan everything itu. Yes. Waktu yang panjang untuk workshop itu saya bisa 1 hari full. Dari jam 9 pagi sampai 6 sore bahkan. Dan persiapannya supaya ketika itu terjadi, transfer ilmunya berjalan dengan baik juga kan? Dan staff-staff yang membantu. Gitu. Tapi gini, balik lagi berarti kalau nanti para calon-calon pebisnis yang lagi bingung nih sekarang nih, usaha kafe udah rame, banyak pesaingnya. Jangan-jangan Anda sebenarnya wajib ke sini, ke Silati untuk mendapatkan inspirasi membuka usaha minuman, tapi dengan memakai basisnya teh. Gitu. Dan saya itu sudah temukan di Taiwan. Iya Pak ya? Februari lalu. Saya ada bilangnya kafe lah ya, tapi dia tidak menyediakan kopi, hanya teh saja. Hanya teh saja. Nah, tehnya Taiwan, petani Taiwan, serta buah-buahan petani Taiwan yang disajikan di sana. Wah, itu keren itu Pak. Itu emang yang saya kita harapkan nanti Indonesia juga memiliki itu. Karena kita kan kaya sekali dengan teh yang bagus ya. Betul. Kita punya kebun teh itu, nah kondisi tadi saya bilang agak miris ya. 15 tahun terakhir kita udah kehilangan separuh kebun teh kita. Karena separuh lahan dari 200.000 hektar sekarang cuma 100 ribuan. Di tahun 2023 ini? Yes. Udah tinggal 100 ribu aja? 100 ribuan aja. Gitu. Yang paling mayoritas di Jawa Barat ya. Ada di Sumatera Barat juga ada di Jawa Tengah sedikit gitu. Dan kondisinya adalah kebun teh itu nggak ada value-nya. Tadi karena kita masyarakat Indonesia mayoritas minumnya teh. Yang itu. Yang maunya murah. Yang murah. Teh itu murah. Padahal yang murah itu bukan teh. Ya. Kalau teh tadi saya pas workshop sampaikan daunnya dan yang paling muda itu yang layak dikonsumsi dan sehat untuk dikonsumsi gitu. Sampai situ khawatir kan jadinya mulai banyak puzzle yang terpasang, terkumpul, terangkai itu adalah pantas di Indonesia tuh banyak banget mitos-mitos tentang teh yang sebenarnya nggak benar gitu. Contoh, orang kalau sakit nggak boleh minum teh. Padahal teh itu bantu lu lebih sehat. Bantu untuk recovery gitu. Pemulihan. Tapi kalau minum obat sambil minum teh ya itu enggak gitu. Maksudnya orang sakit bukan berarti nggak boleh minum teh gitu. Terus yang kedua, anak kecil nggak boleh minum teh, nanti tumbuhnya nggak bagus. Itu mitos. Jadi sebenarnya kalau bukan mitos sih, itu separuh hoax ya. Separuh hoax. Jadi kalau misalnya lebih bagus tuh, lebih lengkap ceritanya adalah orang sakit dilarang minum teh jelek. Teh jelek ya. Kurang lengkap tuh kata jeleknya. Kata jeleknya itu orang anak kecil dilarang minum teh jelek. Gitu. Ya. Sedangkan di China Pak, ini teh itu nggak ada teh jelek, nggak ada teh bagus. Teh semua teh itu bagus. Ibaratnya kalau di kita tuh harga nggak bohong lah. Gitu. Jadi kalau dapat teh dari China itu murah, itu teh sisa lagi. Teh sisa. Gitu. Ada yang kiloannya ulong sekian harganya semacam. Gitu. Oh ya sahabat Bareka, pada kesempatan ini juga kami mendapatkan kesempatan dan kehormatan dari Pak Reda untuk mengikuti workshop yang nanti bisa lihat juga videonya di YouTube Bareka khusus mengenai workshop bersama Pak Reda. Dan di situ Anda akan mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya apa yang dimaksud dengan teh yang baik dan teh yang jelek barusan disampaikan itu ya. Jadi itu yang kalau bisa kita hindari karena ada efek negatifnya. Iya pastinya gitu. Seperti kandungan dalamnya ya. Jadi simpelnya kalau nanti teman-teman lihat di workshop yang kita tadi itu short course lah ya. Jadi yang cepat apa yang bisa dijelaskan gitu ya. Tapi kalau in detail tuh workshop saya yang 1 full day itu harus benar-benar siapkan dirinya seharian full, tidak mikirin yang lain gitu. Supaya meresap tuh ilmunya, knowledge-nya gitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa pilih kota Bogor bukan kota lain? Ya, 1, karena punya asetnya di sini. Oke, ada asetnya di sini ya. Ini aset menggunakan asetnya Bu Iriana juga semuanya. Jadi ada 3 tempat, rumah produksi pengeringan, rumah produksi pengemasan, sama ini galeri. Gitu. Terus yang kedua adalah ternyata sejarahnya itu inline. Bahwa teh pertama kali mulai ibaratnya serius untuk ditanam, dimulai itu dari Kebun Raya Bogor.
Oh really? Yes. Jadi teh di Indonesia itu benar-benar dianggap sebagai produk budidaya yang serius tuh ketika masuk ke Kebun Raya Bogor gitu. Dulu kan di Batavia ada sebagai tanaman hias. Hanya tanaman hias saja? Iya. Oh. Gitu. Di Batavia tuh. Nah, sekarang di tahun 1820-an kalau nggak salah, itu dibawa oleh peneliti Belanda atau peneliti Inggris, saya lupa, ke Kebun Raya Bogor untuk dicek apakah bisa tumbuh dengan baik dan produktif nggak gitu, commercialable nggak gitu. Akhirnya setahun berhasil, and then dipindahkan ke kebun teh yang lebih besar, kebun teh benerannya yang komersilnya di Wanayasa, di Purwakarta, ada di Sukabumi juga gitu, di Mohon Raung, macam-macam deh, jadi akhirnya menyebar. Yang sampai sekarang masih eksis? Masalah masih eksis gitu. Nah, cuma kalau sekarang itu yang paling bagus tuh kebun teh tuh di Ciwidey, di Kayuwaro, di Kerinci, di Wonosobo itu ada. Gitu. Nah, di Silati ini sendiri buka sejak kapan? Nah, makanya tadi karena sejarahnya pertama kali di Bogor mulai teh pembibitan itu ya, kita peresmian. Itu tanggal 8 Agustus 2023 ini. Baru tahun 8/08/2023. Iya, kita ambil angka itu sebagai juga hari ulang tahunnya kita. Di 8/8/2018. Ini 2023 berarti pas genap 5 tahun kita mulai ini. Dan kenapa kita resmikan juga Rumah Teh Indonesia ini, kita bisa milih sebenarnya mau di Bandung apa Jakarta, tapi di Bogor ini ya karena tadi kita mau bawa tema Indonesia Tea Reborn. Oh, Indonesia Tea Reborn. Reborn, lahir kembalinya teh Indonesia yang sebenarnya. Bukan rebound. Kalau rebound ya yang ini sekarang industrinya kita angkat lagi nggak bisa. Karena lahir kembali nih. Ini lahir kembali ya? Lahir kembali. Tehnya ini berbeda. Jadi dari baru nih, dari bayi lagi. Yes, kita mesti start fresh dengan knowledge dan pengalaman yang sudah kita punya. Kita bangun industri teh Indonesia lebih baik dan lebih sustainable. Sustainable. Yes. Nah, saya membaca filosofinya bahwa kata sila itu yang ada ditampilkan di dekat pintu masuk itu adalah nilai-nilai etis, ya kan? Kemudian juga ada moral principle, prinsip-prinsip moral, serta memiliki komitmen yang kuat untuk terciptanya harmoni, ya kan? 3 hal itu ya. Nah, kenapa 3 hal itu penting bagi Silati? Sehingga itu menjadi dasar dari sila itu sendiri. Atau sila itu sendiri meaningnya itu? Meaningnya itu ya. Sila sendiri meaningnya itu. Sila dari Pancasila nih Pak. Oke. Ya, kalau 5 prinsip dasar negara gitu kan. Ini silanya aja, prinsip dasarnya. Nah, kita kalau misalnya membuat sesuatu harus nggak setengah-setengah nih. Nggak boleh setengah-setengah kalau mau mencapai sesuatu yang besar. Mesti akar fundamental kita kuat. Ya. Saya dari ketika awal bikin sila ini dan akhirnya ternyata jalannya itu takdirnya di teh ya, gitu. Karena di akar yang kuat filosofis teh itu sendiri, gitu. Prinsip dari teh itu adalah dia kebermanfaatan. Semakin dia dipetik, semakin dia bermanfaat. Tapi petiknya yang benar. Bermanfaat, tapi jangan dimanfaatin. Jangan dieksploitasi. Nah, tapi diberdayakan, ambillah yang terbaik dari teh itu dan dirawatlah, gitu. Dan niscaya dia akan kasih selalu manfaat teh itu sendiri ke alam tadi, ke tubuh kita, ke sosial juga, ke ekonomi, everything gitu ya. Nah, ternyata sila ini berbagai bahasa itu maknanya positif. Kalau sila ini bahasa Sanskrit ya. Bahasa Sanskrit. Nah, tapi ternyata di bahasa lain ada bahasa Arab, silaturahmi. Itu artinya hubungan. Silaturahmi. Connectivity. Oh iya, silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi itu connectivity dengan kasih sayang. Rahmi itu kan kasih gitu. Sila di bahasa Indonesia Melayu ya, sila mangga. Silakan. Ayo, silakan. Please. Sila dalam di Indonesia juga bersila, duduk bersila itu berarti kan duduk penghormatan, duduk bertamu atau duduk yang benar gitu ya, yang bersikap gitu ya. Nah, tapi kita anggap lagi sila ini apa sih yang makna yang angin kita bawa? Kita nggak mau terlalu literal. Dan ternyata kuncinya adalah harmoni. Sinergitivitas antara hulu dan hilir. Sinergi. Harmonis. Tanpa adanya harmoni di hulu dan hilir, itu hanya hubungannya nggak bisa tadi yang kata sustainable itu tercapai. Gitu. Ya kan? Semua orang mesti mendapatkan kemanfaatan yang layak, sesuai dengan effortnya, sesuai dengan apa yang sudah dia bangun gitu. Ya, petani dihargailah. Bukan, jangan petani dulu, mulainya dari pemetik.
pemetik teh dulu, upah petiknya, mutu petik dari petani. Petani juga butuh uang untuk merawat kebun, segala macam, kehidupan sehari-hari anaknya, segala macam. Kasih kesempatan buat mereka develop juga, jangan hanya dikasih upah rendah ya supaya dia selamanya di situ. Kan nggak manusiawi sebenarnya gitu. Di saat dia nggak sejahtera, dia akan pasti cari tempat lain yang ibaratnya ekonominya lebih bagus. Pak, ini juga apa istilahnya kontroversial sih. Tapi gini, agak lucu ya. Bahkan upah juru parkir itu lebih tinggi daripada upah pemetik teh. Yang jadi hanya duduk, kalau mobil baru masuk atau baru keluar baru dia kerja, sementara kalau nggak ngapa-ngapain ya udah dia duduk aja. Ini mereka lebih kerja lebih keras, subuh-subuh udah bangun, ya. Merawat kebun teh, merawat anaknya juga semacam. Diupahnya cuma 600 perak per kilogram. Dan kalau kita mau mengharapkan mereka memetik pucuk teh terbaik itu, sementara mereka nggak diberikan apresiasi upah yang baik, mana mau mereka lakukan itu juga ya? Iya, mereka itu juga bagi petani memetik atau memangkas sekarang. Iya, memangkas yang sampai bawah itu juga terpaksa karena permintaan konsumen begitu. Oh, jadi pohon teh itu dipangkas? Harusnya dipetik. Harusnya dipetik dipangkas daunnya? Itu kalau mau permajaan. Oh iya. Harusnya dipetik pakai tangan harusnya. Iya. Gitu. Ada alat bantunya cantik, alat bantu di sini namanya arit kecil gitu. Dan kalau dipangkas tuh kalau udah di permajaan, biasanya 2 bulan sekali tuh baru sebagai pupuk tuh dipangkasnya. Hasil pangkasannya itu bukan jadi ini. Di kita kan masuk lagi ke kenyataannya. Ya. Pangkasan itu jadi minuman teh. Iya, mau rugi kan. Jadi wow. Ironis dan mengerikan. Ironisnya itu. Jadi bayangkan kalau misalnya pemetik tahu, sadar betul bahwa kalau dia udah nggak punya kecintaan lagi terhadap kebun teh itu, ini dasar mereka sekarang masih di kebun teh karena dia masih cinta, Pak. Harusnya begitu ya. Jadi kalau dia tahu bahwa dan dia punya cinta lagi, dia tahu bahwa juru parkir itu lebih diapresiasi, dia akan jadi juru parkir lah, mending daripada merawat teh. Nah itu yang kita mau coba kasih. Sekarang Sila itu masih kecil, kita kasih semangat buat mereka bahwa kita masih ada kok gini. Dan kita akan bawa banyak teman-teman lainnya. Makanya kita sampai sekarang akhirnya berhasil membangun namanya Asosiasi Artisan Teh Indonesia. Gitu. Ketuanya adalah? Alhamdulillah saya diminta gitu ya. Oke. Ditunjuk ya, atau dijebloskan sebagai ketua umumnya. Mungkin karena mereka melihat benar-benar kita menggebu-gebu untuk ini dan benar-benar kita genuine untuk ini dan pelopor juga untuk penggunaan kata Indonesia Artisan Tea. Indonesia Artisan. Karena biasanya Pak kalau udah pakai nama Indonesia teh Indonesia nggak ada harganya Pak. Jadi kalau di luar itu kita udah apalagi di global ya. Teh Indonesia it's a garbage. Sampai segitunya ya. Aduh, saya kemarin capnya ngeri banget deh. Sampai pas saya di Las Vegas ya, pameran dibiayai oleh Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan. Pameran dikasih juga panggung di sana untuk menjelaskan teh kita dan saya coba kenalan dengan teh dari Inggris dan Amerika di sana. Itu saya salam halo, my name is Reda, I'm from Sila from Indonesia Artisan Tea. What? You from Indonesia? No, I don't like Indonesian tea, is garbage. So go away Pak. Aduh. Kita mulai sekarang, yuk kita sama-sama sahabat Bareka, kita bikin teh Indonesia menjadi teh yang bermartabat di dunia. Yes, gitu. Bukan kita bermaksud untuk mendiskreditkan teh yang sudah ada. So if you wanna drink that, yes, go on gitu ya. Maksudnya ini kita hanya menawarkan jenis baru teh yang setidaknya dirimu perlu tahu dan mempertimbangkan gitu. Ya sama kayak kopi ya. Tadi kopi warung, kopi kafe. Di kopi kita sekarang udah melambung ya. Nah, kita yakin teh kita akan segera nanti reborn. Yes. Pertanyaan terakhir karena menyadari bahwa Mas Reda waktunya sangat ketat. Bagaimana kalau orang mau berkunjung ke Rumah Teh Indonesia Silati ini, aturan mainnya supaya nanti ketika sampai di sini mereka bisa mendapatkan manfaat yang maksimal setelah jauh-jauh dari Jakarta sampai di sini. Ya, memang karena kita bukan kafe, jadi kita sebenarnya bukan open for public ya. Lebih ke ini experience room, kita menerima calon mitra kita, calon sahabat kita, calon edukator berikutnya. Jadi kalau saya sendiri kan
Nggak kuat ini 270 juta orang ini. Saya udah hitung-hitung berarti 6.000 tahun saya masih hidup, Pak. Jadi mesti banyak agent-agentnya, mesti banyak edukator-edukatornya. Saya daftar yang pertama. Yes, terima kasih banyak. Nanti kita populerkan dan kalau bisa edukatornya saya diperbanyak gitu. Saya diduplikasi, ada di mana-mana, bisa mengedukasi dengan standar yang kita punya gitu ya. Nah, maka itu nanti kita butuh asosiasi ini. Di asosiasi ini kita akan bikin modul atau standarisasi produk dan edukasi dan standarisasi penyajian, bahkan baristanya. Kita belum ada sekarang nama untuk brewer teh ini. Sekarang diplesetin jadi barista. Tapi kan jadi nggak serius gitu. Kita mesti mencari nama yang cocok gitu ya. Nah, supaya teman-teman bisa dapat itu semua, ya follow Instagram Sila dulu pastinya, dan ikuti perkembangan kalau ada update kelas, kalau mau ikut workshop. Tapi kalau mau datang silakan DM atau kontak, bisa hubungi kontak person yang ada di Gmaps atau di Linktree gitu ya, bahwa ini kita mau datang berapa orang, ini tempatnya bisa banget dipakai untuk arisan. Untuk ngobrol silakan. Dan bahkan kalau misalnya ajak rame-rame sini dipandu untuk menjelaskan tehnya oleh tea brewer kita atau tea educator kita, itu akan dengan senang hati kita dampingi gitu. Nah, di sini pun juga sistemnya kita bukan jualan dalam teapot. Teman-teman beli tehnya di sini, mau kemasan kecil, kemasan 1 porsi juga ada yang saset, seduh sendiri di bar. Seduh sendiri di bar. Ya, kalau mau dipandu seduhannya juga bisa. Jadi nanti kita ajarkan, kita tuh pengennya teman-teman self-service bisa belajar penyeduhan tehnya dan bisa tahu kenapa bisa diseduh seperti itu dan bagaimana menikmatinya. Itulah experience center itu diterjemahkan dalam kegiatan di sini. Kegiatan di sini, galeri inovasi dan edukasi. Gitu. Dan nanti kita kasih deskripsi mengenai bagaimana untuk bisa reservasi di Silati ya untuk sahabat Bareka. Sehingga Anda nanti ketika sampai di sini, Anda pasti tidak akan lupa, terkenang-kenang terus sampai pulang ke rumah, dan akan ajak teman-teman yang lain serta keluarga untuk ikut ke sini. Seperti yang saya alami. Jadi begitu Pak. Jadi saya harap di rumah, namanya juga rumah, tempatnya juga pas di komplek perumahan. Homey gitu ya. Rumah adalah tempat bukan sekedar bangunan, tapi rumah adalah tempat di mana kamu merasa dicintai dan punya koleksi hal-hal yang kamu cintai di dalamnya. Iya, dan kita selalu ingin, kalau di rumah itu gini loh, kita pengen pulang itu pengen lihat sesuatu yang ini yang aku nggak ketemuin di luar, adanya di sini di rumah ini. Makanya kepengen pulang. Yes, back to home. Come back home ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Reda atas penjelasannya dan juga semangatnya yang ditularkan untuk kita mengangkat teh Indonesia menjadi nanti teh yang bisa pertama at least menjadi tuan rumah di negeri sendiri dulu ya, baru nanti kita angkat ke dunia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share. Pasti bermanfaat. Kalau kurang nanti ada part 2, part 3, part 4, part 5 kita bikin Pak. Jadi gali terus informasi tentang teh Indonesia, kita promosiin, kita suarakan supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa negeri kita ini sangat kaya gitu. Baik, saya doakan dan tim Bareka juga akan support semaksimal mungkin untuk bisa membuat teh Indonesia melalui Rumah Teh Indonesia dan Silati menjadi teh kebanggaan Indonesia. Amin. Oke. Terima kasih dan sukses selalu. Sukses selalu Pak. Mari kita tutup dengan cheers. Cheers. Jadi kalau di Asosiasi Artisan Teh itu kita ada namanya Gerakan Hati. Gerakan Hati. Hati itu singkatan dari hidupkan apresiasi teh Indonesia. Oh iya. Oke. Oke. Mari cheers. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama.